Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nova Lelaitriskiah dan kembali lagi belajar bersama Nova di Study with Nova. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang basic HTML dan HTML5. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, ini basic CSS. CSS itu apa? Seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, bahwa CSS adalah cascading style sheet. Gunanya adalah memberitahukan kepada browser bagaimana untuk bisa mendisplay atau memvisualkan teks dan konten yang lain yang ditulis di HTML gitu. Dengan CSS kita tuh bisa mengontrol gitu warna, font, size, space, size ukuran, spacing atau jarak, dan banyak hal lain yang ada di HTML kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya gini, HTML adalah struktur atau tulangnya, ibaratnya hanya tulangnya, tidak menarik sama sekali kan ya. Tapi kalau misalnya ditambah dengan CSS artinya ada tampilan wajahnya gitu. Jadi terlihat yang di dalamnya sebagai strukturnya tuh tidak terlihat. Yang terlihat adalah wajahnya, perawakannya. Begitupun juga dengan browser kita, maksudnya satu yang HTML itu sebagai struktur atau tulangnya, terus kalau CSS itu sebagai wajahnya. Jadi itu perpaduan yang sangat bagus. Jadi agar kita bisa melihat, oh browser kita tuh kayak gini loh tampilannya kayak gitu. Nah, kita bisa langsung expand course dan ini ada masing-masingnya. Yang pertama, change the color of text. Langsung aja kita lanjutkan, yakni ini pertama. Ini kita disuruh untuk mengubah warna gitu. Jadi di Cat Photo App ini kan H2 tadi kemarin kita bahas. H2 itu apa? Headingnya ya. H2 adalah heading kedua gitu maksudnya. Jadi tulisannya nggak terlalu besar dibanding H1. H2 ini dia mintanya apa? Untuk bisa mengubah warna. Ini kan warna hitam, dia maunya jadi warna merah kayak gitu. Gimana sih caranya? Caranya kita memasukkan unsur CSS biasanya ada kalau ada kata style gitu, style, color, ada kata ini style ini, maksudnya dia tuh sudah ini loh CSS gitu, sudah memberikan bahwa itu adalah merupakan CSS. Ada beberapa cara sebenarnya. Ini kalau ini kayaknya langsung manggil. Ada yang antara HTML dan CSS-nya itu tidak dijadikan satu kayak gitu. Jadi biar tidak pusing. Itu sih setahu saya ya. Jadi tidak dijadikan satu. Ini kan dijadikan satu. Ini CSS-nya. Ini kan sudah jadi warna merah. Style, color, red. Tapi kalau ada beberapa yang jadikan satu, maksudnya ini menyambung dengan HTML-nya, ada yang dipisah gitu. Style.css, satunya adalah misalnya index.html gitu. Jadi itu saling memanggil. Jadi itu tidak bertumpuk gitu nanti kodenya. Tapi itu nanti sih. Oke, ini sudah sih. Nah, ini lanjutan yang tadi gitu. Kan tadi saya bilang bahwa bisa aja stylenya itu tidak langsung dijadikan satu kayak gini gitu, bisa aja dipisah. Nah, kalau yang ini dipisah juga gitu, meskipun tidak dipisah seperti .css gitu, .css.html, tapi ini dipisah, setidaknya nggak kalau gini kan membacanya tuh jadi pusing, kacau gitu. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi ini maunya adalah H2 di sini tetap kayak gini. Kita bisa nulis stylenya di bawahnya aja, misal kayak gini, style. Jangan lupa kalau style itu juga pakai penutup juga. Jadi kalau ada style berarti sudah pakai CSS ya. Dia maunya H2, jadi kayak gini nih, kayak gini. Colornya dia mintanya blue ya. Nah, kayak gitu sih, dia lebih enak menurut saya. Kalau misalnya kita pakai cara penulisannya kayak gini, kita tuh jauh lebih mudah karena kita tuh bisa terlihat, oh ini loh CSS-nya. Jadi kita tinggal memanggil H2 langsung misalnya. Begitupun juga misalnya kita mau ngubah yang P, nanti P color blue. Jadi kita tidak perlu memasukkan yang berada di dalam H2-nya gitu. Stylenya tuh tidak perlu. Jadi itu lebih enak. Benar nggak ya ini ya, with semikolon tuh ini titik koma ya, jangan lupa untuk bisa menuliskan titik koma.
kayak gitu. Dia mintanya warna blue ya, sudah. Oke. Kali ini kita melanjutkan yang tadi ya. Jadi use CSS class to style an element. Jadi kita menggunakan CSS class untuk bisa menuliskan sesuatu. Nah, ini bedanya. Kalau kelas CSS class gitu kita memanggilnya dengan titik gitu. Tapi kalau ID kita memanggilnya dengan hashtag. Nah, tapi nanti akan dijelaskan lagi sih. Oke, kita your H2 element should be red. Your H2 element, oke, ini mintanya red. Terus yang kedua, your H2 element should have the class red text. Kita masukkan, ini salah, di bagian atasnya lagi. Oh, bukan, ternyata di bawah. Gimana kalau cara menuliskan kelas H2 kelas jadi ya oke. Di sini H2 kita tuliskan kelas sama dengan apa? Kita minta apa? Ada titik komanya enggak ya? Oh, tidak. H2 kelas red text. Nah, ketika kita manggil maka style core your style sheet should declare a red text class and have its color set to the red. Oh gitu. You should not use incline style declaration like style color in your H2 element. Jadi kita tuh memanggil red text. Jadi harus titik red text. Colornya red kayak gitu. Nah, gini, maksudnya apa? Tadi kan kita langsung manggil H2-nya aja gitu ya. Memanggil H2 keseluruhannya. Tapi kalau karena ini maunya kelasnya aja gitu. Kelas itu apa ya? Kelas ini misalnya kalau misalnya di H2, misalnya di mainnya itu kelasnya red text juga atau yang lain itu red text, maka ketika kita memanggil red text gitu, maka warnanya jadi merah semua gitu. Tidak perlu kita memanggil satu persatu ininya. Misal H2-nya, mainnya, P-nya kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya maunya ini. Itu bedanya. Tapi ID nanti ini ada yang kelas, ada yang ID. Nanti aja. Sudah. Nah, lanjutannya yang tadi, jadi kita maunya gitu memasukkan, kalau yang ini kan tadi seperti saya sudah singgung sebelumnya bahwa kalau misalnya kita memanggil semua red text, maka semua red text itu akan warnanya jadi merah gitu. Nah, ini maunya kita harus masukkan P-nya itu. P yang di sini adalah kelasnya juga red text gitu. Jadi kita nanti tidak perlu memanggil mereka, misalnya memanggil H2 red, P red gitu. Jadi kita langsung secara otomatis red textnya akan menjadi merah, kan? Jadi secara otomatis kita akan langsung jadi merah juga karena kita sudah memanggil ini jadi satu. Your first should be red, your element and third P element should not be red. Jadi yang kedua dan ketiga tidak perlu merah. Your first P, jadi ini aja, jadi yang pertama aja gitu. Sudah sih, benar. Oke. Kita lanjut. Apa sih lanjutannya? Kita tuh disuruh untuk bisa mengubah font size dari elemen di CSS gitu. Nah, di color text ini kita katanya disuruh font size-nya itu. Jadi menuliskannya langsung di bawahnya aja ya. Font size titik 2 berapa tadi mintanya? 16px. 16px, jangan lupa titik koma. Jadinya lebih besar. Oh, lebih kecil ya. Itu aja sih mintanya. Ada yang salah. Apa ya? Browser and text zoom should be at 100%. Font size. Bentar, ini diminta apa? Style text. Between the style text, give the P element font size of 16px. Browser and text should be at 100%. Oh, disuruh gini, disuruh bikin lagi, jadi saya salah, maaf. Kayaknya sih, tar ya, nggak tahu nih bener atau enggak. Disuruh bikin p text
tag that contain your retext class, create an entry for p element and set to the font size 16 px. Kayaknya kalau yang saya tangkap ini bisa nggak ya gini ya, gini bisa bener nggak? Bener. Oke. Kita lanjutin lagi. Nah, di kali ini kita akan mengubah font family. Artinya apa? Mengubah font aja sih, mengubah font yang biasanya defaultnya kayak gini kita ubah gitu. Nah, gimana sih caranya? Seperti di sini kita tinggal memasukkan sesuatu. Misal yang kita ubah itu H2. H2 itu kan yang ini ya, cat photo app itu. Kita ubah font family-nya jadi sans serif. Nah, kalau yang ini tantangannya kita disuruh mengubah fontnya, font family. Jadi kita tulis ya font family sama dengan titik 2 ya, bukan titik 2 sama dengan dia maunya monospace gitu. Lebih berbeda kan ya dibanding yang tadi, lebih ada kayak jarak. Itu aja, sudah run the test. Oke. Nah, kali ini kita akan mengimport Google Font gitu. Jadi fontnya itu kita harus mengimport dulu sebelum dipanggil. Nah, kita bisa ngelihat Google Font itu di sini. Google Font is a free library of web that can use in your CSS gitu. Kita bisa ngambilnya di Google Font. Nah, oke. Kita lihat dulu gimana sih cara ngambilnya. Before the opening statement, to import Google Font you can copy the font URL di bawah and then pass in your HTML. For this challenge we'll import the lobster namanya lobster font. To do this, copy the following code snip and pass into the stop of your code editor before the opening style element. Jadi katanya disuruh, sebenarnya saya belum pernah nyoba sih ini, kita coba aja lah ya. Ini jadi kayak gini, yang ini disuruh kopas dulu sampai terakhir, disuruh diimport dulu, lalu apa, lalu font family. Now you can use the lobster font in your CSS by using lobster as the family name as in the following example. Maksudnya tidak mengerti saya. Oke. Import the lobster font to your web page. Then use an element selector to the lobster as the font family for your H2 element. But not to use lobster soon. Kita buka dulu ya. Fast Roboto. Wah, kayak gini ya aslinya. Cherries. Oke. Bentar, saya sebenarnya nggak terlalu ngerti nih maksudnya. Ini belum pernah nyoba aja. You should import the lobster. Ini sudah kita import. Your H2 element should use the font lobster. H2 element should use. Your H2 element should use. Apa di style sheetnya gini langsung gitu, H2 gitu. Bagaimana? Forward. Aduh, bingung. Oke, H2. Sini suruh font family. To change the font. Your P element should still use. Oke. Jadi H2-nya disuruh font family gitu ya. Font family-nya apa ya? Lobster gitu. Oh iya, gini. Lobster. Belum muncul. Wah, keren. I see. Jadi ngerti. Jadi yang saya tangkap, jadi kita harus memasukkan linknya itu dulu di bagian atas, di atasnya CSS-nya kita. CSS kita kan yang di sini ya, di style gitu. Nah, dari situ kita tinggal memanggil
memanggil font family lobster gitu. Jadi kalau misalnya kita tanpa ada link refnya ini, kita nggak bisa menjadikan cat photo app bentuknya kayak gini gitu sih. Oke, run the test. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan menspesifikasikan bagaimana font should degrade. Jadi ada beberapa font yang katanya tidak tersedia di semua browser kayaknya gitu. Nah, untuk itu maka kita tuh harus menyediakan beberapa font yang tersedia gitu, tidak tidak satu saja kayak gitu. Nah, untuk itu maka kita harus menuliskan font yang lain di sampingnya. Kita baca dulu ya, sebenarnya belum paham banget. To begin, apply the font the H2 element so that it now has two font, lobster and monospace gitu. Jadi gimana cara titik koma? Oh, pakai koma. Oke. Monospace. Monospace. In the last challenge, you import the lobster font using the link. Oke, kita kan karena tadi kan lobster adalah pakai link. Now comment out that import of the lobster font using comment you learned before from Google Fonts so that isn't available anymore. H2. Okay. Font instead on you won't see the degree because your browser is able to find the font. Oke, jadi gini. Jadi ini disuruh komentar dulu tuh, lupa. Komentar tuh titik pentung. Salah. Titik pentung, titik terus titik koma. Nah. Bentar. Ini bisa dikomen di sini, tapi aku nggak tahu apakah kan ya itu isinya HTML comment. Ini kan di dalam. For link tag, oh nggak bisa. Jadi harus di sini. Setahu saya tuh CSS. Tuh kan. Jadi kalau misalnya masukin di CSS-nya dia nggak akan jadi komen. Kalau yang ini import the font, import the browser font, maksudnya kita kasih komen is not available anymore kayak gitu. Is misalnya available gitu sih sebenarnya sih, itu H2 nya aja kan yang disuruh ya. When lobster is not available, jadi your H2 element should degrade. Jadi dari jika lobster tidak tersedia maka dia akan balik ke monospace kayak gitu. Kita run the test, bener enggak? Oke. Kali ini kita akan mengubah ukuran dari suatu image gitu di stylenya. Sebelum itu kan kita disuruh memasukkan kelasnya dulu. Jadi disuruh untuk memasukkan kelas smaller image di IMG. Sebenarnya ini nyoba aja ya, nggak tahu sih bener atau enggak. Jadi kita tulis kelas sama dengan titik koma, jangan lupa tadi apa, smaller image. Jadi terus kita apa ya, kita panggil di sini dot smaller image, dalam kurung dia panggil width, width maksudnya 100 px titik koma gitu. Sudah, kita run the test dulu. Oke. Titik koma tuh kan.
Nah, kita lanjutin lagi. Untuk kali ini kita akan bikin border tuh apa ya, pagar yang mengitari dari elemen yang kita tandai gitu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah pagar di bagian gambar kucingnya. Sebelum itu kita bikin kelas dulu. Jadi kan kita sudah bikin kelas yang sebelumnya, yang smaller cat itu mana ya tadi ya, oh ini smaller image ya, smaller image, right. Smaller image, lalu kita bikin kelas lagi yang menandai border apa ya, pagernya itu kita bikin namanya thick green border. Seperti namanya, nanti pagernya tuh warnanya hijau. Thick green, your image should have the class. Jadi kita bikin dua kelas, jadi satu kelas smaller image yang tadi sama kelas baru yakni thick green border. Your image should have border idth. Lalu kita bikinlah, kalau kelas pakai titik, memanggil di CSS nya thick green border, lalu dibuka width kayaknya gini, jadi salah. Kalau border itu harus ada kata border color gitu, misalnya border, kalau border width 10 px gitu kan. Terus border stylenya tuh solid, lalu border colornya tuh apa ya, green kayak gitu. Sudah selesai, run the test. Oke. Nah, yang ini kita akan bikin radius round corner with border radius gitu. Nah, kan kita sudah punya nih thick green border kelasnya yang tadi kita sudah bikin yang di sini. Lalu kita harus menambahkan ini, bentar. Your image should have the class thick green. Jadi kita disuruh manggil dulu apa tadi, thick green border yang punya border radius PS kayak gitu. Jadinya gitu sih, border PS. Run the test. Oke. Nah, kali ini kita akan bikin image-nya tuh bulat gitu with a border radius. Jadi pakai percentage. Oke. Your image should have border radius of 50%, making it perfectly circular. The border radius value should have a percentage value of 50%. Nah, di manakah border radius kita masuk? Oh, cat photo app. Yang di smaller image, dia mau masuk mana ya, smaller image ya, di sini ya. Kan kita border radius 50%. Jadi bulat harusnya. Tuh, jadi bulat. Udah. Nah, yang ini kita akan memberikan background color untuk div element gitu. Nah, div element kan yang bagian sini ya, yang tadi. Udah salah, silver background, green background, green. Your div element should have the class silver background. Jadi kita bikin kelas dulu, kelas sama dengan bla 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 gitu ya. Aku udah salah. Bentar, mana ya? Nah, ini divnya itu dari sini, things catalog sampai sini. Div element kelas sama dengan apa tadi, silver background, lalu di style elemennya silver background sama background color. Jadi di bagian atas kelas, kalau kelas titik ya, silver background, disuruh apa tadi, background color
jadi silver, jadi kayak gitu, jadi ada backgroundnya. Render test. Oke. Nah, kita akan menuliskan ID gitu. Set the ID of the element. Kan dari tadi kita tuh ngebahasnya kelas gitu. Ini kan kelas, kita bikin satu kelas kayak gitu. Nah, ID ini adalah sesuatu yang unik gitu. Sesuatu yang hanya satu-satunya. Jadi you can use an ID to style a single element, and later you learn that you can use them for the select and modify element with JavaScript gitu gunanya. ID harus unik gitu. Browser tidak akan one force this, but it was widely agreed upon best practice. So please don't give more than one element the same ID. Jadi ID atribut itu ada nilainya harus satu, sedangkan kalau misalnya kelas itu bisa banyak gitu. Nah, di sini kita akan menuliskan ID get photo form yang ini yang paling bawah, get photo form. Your form element should have the ID get photo. Jadi nah yang ini kan formnya ini, jadi apa ya, gimana cara menuliskannya? Menuliskannya adalah ID sama dengan titik koma gini. Kok salah? ID sama dengan apa? Get photo form udah situ aja. Tanda tes. Oke. Nah, kalau kita pakai ID tadi kan kita sudah nuliskan ID. Kita harus memanggil, kalau di CSS itu pakai hashtag. Kalau kelas itu titik. Nah, get photo form yang sudah dibikin tadi, background colornya apa tadi? Background colornya ID atribut paling bawah aja. Gini maksudnya. Kita harus bikin apa? Get photo form. Get photo form, buka background color. Ini warnanya hijau sampai bawah. Udah itu aja ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Sudah mulai. Adjust the padding of element gitu. Now let's put. Nah, kita tuh disuruh sudahlah, yang get photo app sudah sebenarnya sudah selesai. Kita akan menuliskan yang agak lebih itu. You may have already noticed this, but element are little rectangle. Ada 3 komponen penting yang ada di halaman, yaitu ada padding, border, dan margin. Apa sih ketiganya ini bedanya? Oke, kita bahas. Padding adalah mengontrol banyaknya amount space between the element and the content in its border, di dalam border. Ini border itu ya kan sudah seperti kita tahu, border itu ya ini pagar gitu yang warna hitam, ini kan border. Nah, padding itu adalah pengontrol antara border yang paling pinggir sampai ke dalam ke sini. Jadi ini di sini sampai ke dalam, ini padding. Ya kan? Nah, we can see that the blue box and the red box are nested with the yellow box. Jadi seperti kita tahu bahwa antara warna biru dan yang merah itu ternested, terjaring dalam satu kesatuan, yakni di yang yellow box. Nah, kita tahu bahwa yang red box, yang merah ini memiliki padding yang lebih besar dibanding blue, ya kan? Sudah terlihat banget bahwa jarak di sini jauh, jarak dalam lah bahasanya padding itu, jarak dalamnya itu lebih besar dibanding yang merah tuh lebih besar dibanding yang warna biru gitu. Jadi padding yang warna merah lebih banyak gitu, lebih besar dibanding, kita lihat ya paddingnya berapa ya kalau yang red box. Oke, red box, blue box nih. Kalau paddingnya di red box itu 20 px, kalau di blue box itu 10 px. Semoga bisa membantu menjelaskan ya. Jadi padding itu adalah jarak dalam ya bahasa Indonesianya. Change the padding of your blue box to match the red box gitu. Jadi maunya ada tantangannya untuk mengubah padding yang di sini, yang di red box, yang di blue box itu sama dengan di red box. Jadi kalau misalnya itu 20 px, jadi kita ngambil 20 px juga. Nah, coba kita lihat ya, bentar wait. Nah, gini padding itu kan
misalnya layarnya segini, padding itu ketika kita nambah padding menambah nilai, berarti nilai si apa sih namanya, si kuningnya ini akan ikut juga membesar gitu, mengikuti. Jadi ketika kita nuliskan 20 px, maka layar yang di kuning akan lebih besar juga, kayak gitu, agak menambah ya hitungannya gitu. Itu yang perlu diketahui. Udah itu aja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang margin. Margin itu adalah jarak luar. Nah, bedanya ya, padding itu jarak ke dalam gitu, kalau padding itu adalah jarak keluar. And element margin control the amount of space between element border and surrounding element. Jadi, misalnya ini adalah bordernya yang warna hitam tuh yang di padding ini, maka jarak luarnya adalah yang bagian sini, seret gitu. Yang di sini yang kuning gitu. Here we can set that the blue box and the red box are nested with the blue. Jadi merah dan yang merah dan biru adalah ternested di dalam yellow. Note that the red box has a bigger, yang apa? Yang red box has the bigger margin than the blue box, making it appear smaller. Jadi di red box ini marginnya jauh lebih besar. Kita lihat ya, lihat marginnya segini, ini segini besarnya, sedangkan kalau yang biru tuh segini, lebih kecil kan, ya kan, bisa kelihatan banget. Kita bisa baca di kodenya antara red box dan blue box. Marginnya yang di red box itu 20 px lebih besar, sedangkan kalau misalnya yang marginnya di blue box itu 10 px kayak gitu. Nah, kita akan mengubah yang blue box itu sama gitu. Jadi ini adalah 20 px juga maunya. Jadi sama nilainya. Thread gitu, run the test. Okay. Add a negative margin to an element. Jadi margin itu apa ya, jarak luar tadi mengontrol banyaknya space antara border dan antara border dan surrounding element, dan elemen yang di sebelahnya gitulah. Nah, if you set an element margin to a negative value, the element will grow larger. Jadi kalau misalnya kita men-set marginnya itu ini minus 15 px, maka apa ya, notok ya Pak bahasanya, nempel gitu ke seluruhnya, ke semua bagian, ke bagian yang paling pinggir kayak gitu. So it fill the entire horizontal with the yellow box around it. Nah, ini maunya adalah blue boxnya kita juga disuruh minus 15 px of the margin. Kalau misalnya minus 20 px, apa yang terjadi? Oh, minus 20 px adalah lebih besar ya, kelewat. Jadi ini 15 px kayak gitu. 15 px artinya ngepasin marginnya. Oke, sudah itu aja. Nah, kali ini kita akan menambahkan nilai padding yang berbeda di masing-masing sisi. Kita tahu bahwa padding itu apa ya, maksudnya menambahi padding adalah jarak dalam gitu. Nah, kita bisa di CSS membedakan antara jarak dalam bagian atas, jarak dalam bagian kanan, kiri, atas, bawah tuh bisa berbeda. Nah, di sini kita akan menambahi di blue box. Di blue box apa ya? Ini yellow box, ini red box, yang ini blue box. Di blue box ini kita menambahi apa ya? Warna blue box of padding. The element, the short give the top of the element. Jadi padding topnya itu adalah 40 px. Bagian atasnya 40 px. Berubah ya kan, bagian atasnya gini, thread ini 40 segini. Terus apa ya lagi, the right element gitu. Jadi padding right RIGHT 20 px nih, menambahi segini 20 px bagian kanan. Lalu give padding bottom berapa, 20 px. 20 px berarti kembali ke tengah ya kan, agak ke tengah juga. Terus padding left 40 px. Udah padding left 40 px, jadinya gini, ada tes. Nah, kali ini kita akan seperti dengan padding adalah jarak dalam, margin adalah jarak luar yang bisa kita
bedakan antara margin atas, margin bawah, margin samping kanan kiri. Nah, kita lihat dulu yang di red box gitu. Jadi kita yang ini tantangannya adalah mengubah yang di blue box ya. Jadi di red box ini kita bisa ngelihat margin top atasnya itu 40 px dari sini ke sini. Terus kalau misalnya dari sini, dari titik sini ke sini keluar ini 20 px kanan kiri. Yang kanan apa, margin right 20, margin bottom ini segini 20, yang kiri 40, lebih besar segini 40. Dari sini ke sini deng ya, red box sini ke sini ada tulisannya. Nah, kalau yang blue box itu kita tambahi adalah margin topnya itu 40 px. Oke, lalu apa ya, margin right 20 px, margin bottom berapa, 20 px, margin left berapa tadi, 40 px gitu maunya. Jadi sama, render test. Nah, ini kita apa ya, cara penulisannya aja. Jadi cara penulisannya jauh lebih sederhana. Kalau misalnya kita tidak perlu lagi menuliskan kayak padding left, padding right, padding bottom gitu. Jadi kita ibaratnya adalah seperti jam dinding gitu. Atas kanan bawah kiri, atas kanan bawah kiri gitu, searah jarum jam gitu. Makanya disebut use clockwise notation to specify di padding element. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi padding right, padding left, padding bottom kayak gitu. Jadi kita tinggal tulis padding 10 px 20 10 20 gitu. Jadi itu sudah jelas atas kanan bawah kiri kayak gitu. Oke, jadi kita lihat ya ini maunya apa sih di yang blue box ini. Padding kita nambahi paddingnya yang bagian padding tuh jarak dalam ya, jarak dalam 40 px, jarak dalam ini kalau misalnya awal kan totalannya, terus 20 px gimana, 40 px 20 bottomnya berapa, 20 px terus 40 px titik koma kayak gitu sih, 40 20 20 40. Jadi ada agak berbeda dengan yang di red box ya. Udah itu aja render test. Oke. Nah, yang ini adalah margin gitu. Tadi karena tadi padding jarak dalam, sekarang adalah margin adalah jarak luar. Yang di sini adalah kita sama intinya kayak yang tadi. Ntar ya, yang di red box kita lihat dulu margin di red box adalah 20 px gini, jarak luarnya 20 px, atas kanannya lebih besar ya kan, ini segini 40 px, bawahnya itu 20 px ke bawah dan 40 px ke kiri gitu. Nah, di blue color ini, di blue box ini kita nambahin margin berapa, dia mintanya 40 px ke atas ya, berarti turun ke bawah nih, berarti jadi lebih turun ke bawah lagi, 40 px atas kanan, right 20 px ke kanan, terus 20 px kiri, terus berapa, yang kirinya adalah 40 px segini. Itu aja. Oke. Nah, yang ini adalah kita disuruh untuk menuliskan atribut selektor di elemen gitu. Atribut selektor itu apa? Yakni yang tadi ya, kayak yang di sini adalah apa ya tadi, radio, yang ini adalah checkbox kayak gitu.
Nah, di sini adalah kita bisa menambahkan margin atau apa ya, jarak luar gitu antar 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 ini gitu. Ini kan mepet gitu ya istilahnya. Kita tambahin nih jaraknya gitu di sini gitu. Nah, kita lihat dulu. Tulisannya adalah checks. Kan kita tahu namanya tipenya checkbox ya. Checkbox ini the top margin should be berapa. Jadi di CSS-nya, di stylenya kita tuliskan lagi sini. Tuliskan gimana tadi tuh, apa ya, kurung gini tipe, jadi kita tuliskan type tipenya checkbox, lalu kita tuliskan marginnya berapa, margin topnya 10 px, bottom 0 px ya, kanan tuh 0 px, terus ini bawahnya 15 px, kanan 0 px kayak gitu, titik koma kayak gitu sudah. Nah, kali ini adalah menuliskan bukan dengan px gitu. Nah, kalau px adalah pixel ya, px itu sebenarnya pixel adalah satuan unit gitu yang menuliskan seberapa besar atau space-nya terhadap nilai px. Nah, ada lain selain px ya, ini ada in, ada mm gitu. Ada juga yang namanya relatif unit disebut dengan em atau rem. Misal em itu adalah based on the size of the element found if adalah berdasarkan seberapa besar daripada elemen font gitu, ada seberapa besar dari elemen tulisannya gitu. Jika kita menggunakan font size gitu kan ada tulisan, nah add a padding to the element with class red box gitu. Jadi di kelas yang red box ini kita akan menuliskan pakai em. Add a padding, jadi kan sudah kita tahu padding tuh kan jarak dalam ya kan. Padding adalah satu setengah kali daripada tulisannya, yang daripada tulisan paddingnya itu nih yang ini, jadi 1,5 kali, jadi jarak dalamnya gitu sih, selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menuliskan body gitu, style di body element kayak gitu. Nah, di sini kita akan menuliskan body. Dia adalah background colornya. Warna apa sih? Warna black. Nah, bisa nggak rada tes penasaran? Harusnya bisa. Oke. Nah, di sini kita akan inherit style from the body element kayak gitu. First create H1 video hello world gitu. Jadi kita disuruh bikin H1. Ingat H1 apa? Heading. H1. Lu gimana cara nulis H1? H1 pentung. H1 hello world. Hello world H1. Kayak gitu. Terus apa? Disuruh hello world crossing type body color green. Your body element short positive green. Disuruh ganti green. Terus disuruh your body element should have the font family apa ya, font monospace pasti berubah ya, monospace. Terus should inherit the font, satu elemen should inherit the color green from your body element. Sudah sih sebenarnya, kita lihat. Oke, ada yang salah. Your body element, yang mana yang salah? From your should inherit the color green from your body element. Bisa nggak gini? Inherit. Enggak, jadi salah. Gini,
So you have it, or your body element should have the color property green. Your body element should have the element your H1 space. Oke, maaf aku salah. Jadi gini maksudnya, H1 font family-nya tuh milihnya monospace. Loading ya. Tahu body, di dalam body tuh H1 gitu maksudnya. Colornya green. Oke. Nah, kali ini kita akan memprioritaskan one style over another gitu. For example, satu elemen can be both green and pink at the same time. Jadi bisa H1 itu bisa warnanya aslinya your H1 tidak bisa antara warna hijau dan warna pink pada saat waktu yang bersamaan. Makanya kita disuruh bikin sebenarnya style CSS kelasnya di sini. Kelas sama dengan misalnya pink text terus di sini disuruh manggil dot pink text should be color pink gitu ya maksudnya, jadi warna pink. Nah, kali ini kita akan override, menimpa style in subsequent CSS or pink text class surround our body element CSS declaration. Jadi kita kan tadi pakai kelas deklarasi di kelasnya gitu kan, untuk bisa memanggil di style. Nah, kita akan menuliskan dua kelas gitu, kelas pertama apa kelas kedua, kita tulis ya. Satu adalah pink text, yang satunya adalah blue text gitu maksudnya. Nanti kita akan lihat warna apa yang warna yang akan keluar kayak gitu. Ini kan apakah kelas yang pertama ataukah kelas yang kedua. Adalah ternyata yang kedua. Wow. Nah, kali ini akan menimpa lagi override class attribute dengan menuliskan ID gitu. Tadi kan kelas gitu. Kalau misalnya kita tulis ID, apa yang akan keluar? Apakah akan keluar yang kelasnya ataukah yang ID-nya yang keluar gitu. Nah, kita akan tulis ya. Your H1 element kita sudah punya dua, yaitu kelasnya pink text dan blue text. Lalu kita tambahi satu lagi ID. Yang di sini ID sama dengan orange text. Lalu kita akan panggil deklarasi di sini hashtag ya. Kalau misalnya colornya orange, warnanya apa? Orange. Ternyata ID lebih didahulukan dibanding kelas. Nah, kali ini kita akan override class declaration with inline style. Jadi pakai inline stylenya. Jadi kalau misalnya kita yang kemarin ya, inget gak pernah kita tuliskan stylenya itu masuk di dalam di HTML-nya kayak gitu. Nah, your H1 element should have the class pink text gitu. Ini punya text, blue textnya juga ada. Your H1 element should have the ID of orange text juga sudah punya. Your should have the inline style. Inline style itu beda H1 style. Jadi di sini ya kita tuliskan style sama dengan colornya ya.
color apa white, color white, titik koma ya, lupa ada titik komanya enggak. Oh ya, jadi inline lebih didahulukan. Nah, kali ini adalah kita akan menuliskan stylenya dengan menggunakan important gitu. Jadi ini yang penting color red. Kita tahu tadi sudah dituliskan ini. Nah, ini pink text class yang important. Jadi di pink text color red, color yang warna ini dituliskan important bagian sini ya. Pentung important gitu. Jadi yang keluar adalah yang warna pink. Nah, kali ini adalah menggunakan hex kode. Jadi kode-kode untuk spesifik color gitu. Jadi kita tidak menuliskan black lagi, tapi warna misalnya body color ini adalah hashtag bla 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 background color black. Jadi kalau black itu hashtag 0000 ada 6 ya, hashtag itu 6 ya, 2 gapat 6 gitu. Jadi warna hitam ada tes. Nah, kali ini adalah menggunakan hex kode untuk mix color, untuk warna-warna yang berbeda. Nah, misalnya orange itu FFA500 gitu. Jadi digit 0 adalah lowest number of the hex code dan represent a complete absence of color. F itulah the highest number of in hex code and represent the maximal possible brightness gitu, terterang. Berarti F itu apa? F itu ke putih ya gitu maksudnya. Kalau 0 itu 000 berarti ke hitam kayak gitu. Nah, oke. Ya, satu elemen with the text I'm red itu should be red. Jadi di red text itu adalah ini colornya diganti, misalnya red itu apa, hashtag FF2234 jadi red. Kalau misalnya yang green text jadi hashtag 00FF00. Kalau misalnya yang di blue text blue apa ya, blue Durger blue ya, misalnya 1E90FF. Terus kalau misalnya yang orange text itu hashtag FFA500 gitu. Udah selesai. Oke. Nah, kali ini adalah kita menggunakan abbreviated hex code gitu. Apa sih sebenarnya ini gitu. Jadi katanya banyak orang yang terasa overwhelmed dengan possibility of more than 16 terlalu banyak gitu misalnya. Dan untunglah kita bisa mensorter atau mensederhanakan itu gitu, mensederhanakan kodenya. Misalnya kita lihat kodenya dari merah kan FF0000, kita bisa menyingkatnya jadi F0000 gitu. Nah, jadi ketika banyak kodenya itu yang 6 itu direduce bisa menjadi 3, lalu kita gantilah ini red text gitu, misalnya yang ini red text jadi F00 kayak gitu. Kalau fusion text jadi F0F kayak gitu, fuchsia, warna fuchsia. Terus warna cyan itu 0FF. terus kalau misalnya green itu 0F0, hashtag 0F0 kayak gitu. Run the test. Oke. Nah, kita bisa menuliskan juga dengan red green blue value gitu, RGB. Jadi kalau misalnya black itu RGB-nya tuh 000 gitu, red green blue-nya 000, tapi kalau misalnya putih itu 255 maksimum ya, 255 RGB 255 gitu. Nah, kita akan mengubah elemen tuh black kalau black tadi apa 00 ya, jadi RGB apa ya, background color jadi RGB 0000 ya gitu, jadi warna hitam. Nah, kali ini kita akan mengubah
yang tadi ya RGB ke mix color gitu. Jadi kalau misalnya red itu adalah RGB 255000, kalau orchid itu berapa ya, orchid adalah RGB nya berapa, 218, 112, 214 gitu. Kalau sienna itu RGB nya itu berapa, 160,82,45. kalau blue text itu RGB nya blue 0,0,255 ya, green blue. Oke, render test. Nah, kali ini kita akan melihat menggunakan use CSS variable untuk mengubah beberapa elemen pada satu waktu yang sama, at once gitu. CSS variable a powerful way adalah CSS variable itu adalah sangat powerful untuk bisa mengubah banyak sekali CSS style properties pada satu kali dengan mengubah satu value saja kayak gitu. Misalnya gitu kan kita tahu penguin skin gitu, penguin skin itu kita warnanya black ubah jadi gray, penguin skin jadi gray, jadi warnanya gray, terus kalau belly itu perutnya kita ubah jadi white, terus kalau misalnya big itu jadi orange, bukan orange gitu. Cara membuat gambar ini adalah kita menggunakan HTML dan CSS. Ini kayaknya ini caranya di bawah ini, penguin topnya berapa, penguin right, penguin left, pengen itu gitu. Terus kita bikin left eye gitu, maksudnya mata kiri, mata kanan, lalu border radiusnya kan tadi berapa persen ya, 50%. Terus ini pakai penguin bottom, ini kan kita bikin pakai kelas ya, penguin itu total, penguin bottom itu paling bawah, bottom ada right hand gitu. Udah, lalu kita akan mengcustom nilai CSS variable gitu. Nah, penguin skin variable to assign to the gray gitu. Jadi sini kita akan menuliskan hashtag penguin skin menjadi gray gitu aja, abu-abu. Udah. Nah, kali ini kita akan mengcustom dari nilai CSS variable. Nah, agar cepat gitu katanya, jadi kita tinggal memanggil background var penguin skin. Misalnya penguin skin adalah warnanya gray, maka apapun yang kita panggil jadi var penguin skin akan warnanya sama dengan itu, dengan yang ini, yang the gray gitu. Misalnya penguin topnya kita akan ubah jadi gray juga. Terus bawah penguin top, lalu penguin yang ini apa ya, itu hanya itu tuh. Lalu tangannya kita ubah juga, face ini. Terus yang kurang satu lagi ini. Udah selesai, render test. Oke. Nah, kali ini kita akan mengattach fallback gitu, nilai fallback value ke CSS variable. Misalnya penguin skinnya itu kan misalnya kita tuh salah gitu, misalnya salah tulis gitu, terus ya udah kita tulis di bagian sampingnya gitu. Jadi misalnya penguin skin black, jadi yang keluar adalah black gitu sih. If the variable, jadi ini apa, penguin skinnya disuruh fallback value should in the background penguin top plus gitu. Jadi di sini disuruh black warnanya, variasi dari var di dalam kurung aja, terus tulis black. Terus penguin bottomnya juga penguin top
penguin mana ya, penguin bottom ini juga disuruh warna black, misalnya ini koma black kayak gitu. Kita bisa menuliskannya dengan cara kayak gitu, kita jadi warnanya ya pas. Nah ini adalah improve meningkatkan compatibility gitu, compatibility with browser fallback gitu. Misal ketika kita bekerja dengan CSS, kita kan berhubungan gitu dengan browser compatibility issue. Kenapa kita penting untuk bisa menuliskan fallback pada problem yang akan ada, misal nih yang di red color, should include a fallback with the background set to red immediately before the existing background declaration kayak gitu. Nah di sini .red box gitu kan, should be background gitu, jadi ada dituliskannya apa ya tadi, background declaration var red box close right before the existing question is set value to the red. Jadi disuruh tuliskan background gitu, back, benar enggak ya, kayak gini terlebih dahulu. Nah ini adalah inherit CSS variable gitu. Kita tahu bahwa biasa ditulis ya, you often define a root element gitu, when you create a variable, kita menuliskan variable itu is available for you to use inside the selector which you create. It's also available in another selector or decision. This happens because as variable are inherited just like ordinary properties gitu. Nah root itu adalah pseudo class selector that match the root element to the comment, usually the HTML element. By creating your variable in a root, they will be available globally and can be accessed from any other selector or the special gitu. Jadi disuruh di rootnya ini kita tulis penguin belly ini, ntar ya, penguin belly popping kayak gitu, tapi keseluruhannya ya bisa langsung tulis. Oke. Nah kali ini kita akan mengubah spesifik area. Kan kita tahu tadi bahwa kalau misalnya kita tulis di rootnya akan mengubah keseluruhannya backgroundnya. Jadi kita akan mengubah tertentu aja, yakni apa ya tadi, penguin belly gitu, maksudnya kita ubah jadi white. Nah jadi warna putihnya aja di dalamnya. Udah tes. Nah kali ini kita akan mengubah nilai media dengan cara use media query to change the variable gitu. Jadi tinggal di rootnya bahwa misalnya ini kan segini, jadi penguin size nya itu kita ubah jadi berapa tadi, 200 px jadi berapa, 200 px. Kalau misalnya penguin skin jadi black kayak gitu.